termotivasi. Golden rules kedua is duplication business. Kita sebagai mitra atas itu nanti kita punya kewajiban untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang sudah kita miliki, kita duplikasikan ke agen-agen kita, seperti itu. Yang ketiga, it is teamwork business. Jadi kalau kita di bisnis multi level marketing, kita ini bekerjanya dalam tim. Kita memang jualan pribadi ya, tapi untuk mencapai suatu untuk cepat sukses kita bekerjanya di dalam tim. Jadi kita saling menopang, saling support, itu namanya teamwork business. Yang keempat, everybody can success. Kita di sini semua pasti mau sukses dan kita yakin ya, kita di Faras itu kita bisa sukses kalau kita mau mengerjakannya. Kalau kita tinggalkan, produknya ditinggalkan, agennya ditinggalkan, kira-kira bisa sukses nggak? Nggak bisa. Ya itu cuma mimpi, tapi tidak mengejar impian. Itu ya. Jadi semua punya kesempatan untuk sukses di Faras. Inisiatif. Tidak hanya kopas, tapi juga berusaha sendiri untuk misalnya buat copywriting, foto, video, broadcast. Nah, di sini biasanya mitra atas ini sering ya, contohnya kita sering di broadcast tentang info kesehatan atau testimoni. Nah kita sudah punya mitra, kita punya customer, sama nunggu ini mitra atasku mau nggak kirim-kirim broadcast ya, aku mau broadcast apa ya ke customerku. Nah itu kalau nunggu-tunggu terus ya nggak ada hasilnya. Ada inisiatif akhirnya, aku cari di Telegram, di Samplus atau di Faras, atau bisa bongkar-bongkar punya yang banyak mitra atas yang lama gitu ya. Kita broadcastkan, kita kirimkan ke customer kita, ke agen-agen kita supaya mereka termotivasi. Jadi jangan biarkan orang menunggu. Kita kan nggak tahu mitra atas kita ada kesibukan apa. Kalau kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Gitu. Otaknya diputar untuk mengembangkan bisnis. Selalu cari solusi atas keterbatasan yang dialami, bukan pasrah. Maksudnya apa lagi ini ya? Cari solusi. Misalnya ini saya punya teman, mungkin beberapa di sini mengenal ya Bu Desi Nita. Bu Desi Nita ini beliau adalah seorang pegawai bank. Nah, tapi dia mengerjakan Faras. Seharusnya peraturan di perusahaannya itu nggak boleh kerja-kerja di luar yang di bank. Tapi dia pengen penghasilan tambahan, pengen sukses juga. Dia kerjakan Faras. Kalau mau belajar seperti kita nggak bisa luasa seperti ini. Akhirnya belajar sendiri, dengarkan video, belajar sendiri caranya iklan di Shopee. Akhirnya kan Shopee-nya laris, Farasnya keras juga, laku keras juga, bisa punya agen-agen juga Bu Desi Nita. Nah, itu usahanya. Terus dia nggak bisa packing, saya. Gimana? Ini waktunya sudah mepet semua, dia harus kerja, nggak bisa packing. Ada lagi, cari solusi lagi. Kadang packing di kantor tapi nggak terang-terangan, nanti dimarahi bosnya. Packingnya di bawah meja. Pernah saya dengar malah packing di kamar mandi. Nah, itu namanya cari solusi. Itu untuk yang packingan. Buat leader-leadernya juga bisa. Ada seminar, ada teman saya leader namanya Bu Heren. Nah, beliau ini seorang leader dan dia harus mengajari agen-agennya. Dia mau seminar kayak kita gini nggak bisa di Zoom, takut anaknya tahu-tahu muncul gitu ya, anaknya nggak bisa ya, ada sakitnya apa spesialisnya, dia ada spesialis, jadi mamanya nggak bisa leluasa. Nah, gitu. Dia pengen ngajari agennya, nggak bisa seminar, akhirnya dia ngajarinya seminarnya dalam bentuk teks di WA. Itu solusi pertama. Terus ada lagi, dia menemukan masalah lagi. Agennya ini tua-tua, kalau baca itu males ya,
Gimana caranya ngajari lagi? Akhirnya dia pakai apa? Pesan suara, pakai pesan suara. Nah, itu cari solusi buat kita, buat saya sendiri kalau mengajari iklan. Agen saya tuh jauh di Medan. Ngajari gimana akhirnya ya video call atau pakai Zoom. Jadi semua harus diatasi, bukan aduh nggak bisa ngajari sudah. Kayak apa ngajari gini mas? Nah, sudah belajar sendiri. Nggak bisa lepas gitu ya, kalau kita sudah leader kita harus bisa membimbing. Itu namanya cari solusi, jadi nggak usah, jangan pasrah. Berikutnya, menularkan semua ilmu ke jaringan. Gimana caranya? Ya rajin mengajar, mengundang terus prospecting, mengawasi agen ikut training, dan menduplikasikan ilmunya sempurna, diajarkan semua. Tidak disimpan-simpan ya, kalau kita di MLM ya, kalau mau sukses ya kita ajarkan semua ilmunya. Nah, sudah di huruf A, angsa yang baik. Kok ada angsa yang baik ya di sini ya? Nah, ini ceritanya angsa yang baik ini. Jadi kalau di negara 4 musim itu ada musim dingin ya. Angsa-angsa itu kalau di musim dingin itu mereka pindah lokasi. Nah, pindah lokasi itu mereka pindahnya bukan sendirian, mereka selalu berkelompok dan membentuk huruf V. Bukan Faras ya, ini huruf V, itu ada gambarnya ya, bentuk huruf V. Jadi ada pimpinannya dan ada anggotanya di belakangnya. Nah, jadi saat membentuk huruf V ini, itu mereka mengepakkan sayapnya. Mereka memberikan daya dukung bagi angsa-angsa yang di belakang. Kalau sendirian, namanya di udara itu ada tekanannya ya. Kalau sendirian tekanannya ditimpa dirinya sendiri. Tapi kalau dalam tim, yang depan menimpa tapi yang belakang tetap bisa jadi ditempuh bersama-sama. Ini dari penelitian ternyata kalau dalam bentuk V ini mereka lebih kuat, 71% bisa terbang lebih jauh dibandingkan kalau mereka berangkat sendiri-sendiri. Karena yang bagian belakang itu nggak perlu susah payah lagi. Nah, pesannya gini, kalau kita bekerja secara tim, kita tuh bergerak ke tujuan yang sama, itu kita bisa mencapai tujuannya lebih cepat dan lebih ringan. Nah, bersama-sama kan lebih ringan. Nah, misalnya kalau salah satu angsa ini meninggalkan formasi keluar, dia akhirnya bekerja sendiri kan, nggak kuat, akhirnya kembali lagi. Nah, kalau di dalam formasi mereka bisa kompak, dalam timnya tadi bergerak satu tujuan, energinya lebih besar, akan lebih mudah dan lebih menyenangkan kan kalau kita kerja bareng-bareng ini untuk bisa mudah lebih mencapai tujuan. Berikutnya lagi apa ya, kalau angsa ini mereka itu kalau angsa itu terbang ada suaranya ya, pep gitu ya. Terus mereka terbang tuh sama teriak-teriak biasanya ada suaranya. Nah, itu mereka memberi suara tuh mereka menyemangati pimpinan yang di depan. Jadi yang belakang ini mereka menyemangati pimpinan yang di depan. Jadi kalau memberi semangat tuh semangat gitu. Oh, juga mereka bisa berjalan dengan kecepatan yang sama. Jadi jalannya itu, terbangnya itu bisa terjaga tuh. Dan pesannya, bila ada semangat, nah, kalau ada semangat, ada penyemangat, ada motivasi, ada motivatornya gitu ya, ayo bisa, kamu bisa. Nah, pekerjaan itu akan lebih cepat selesai. Nah, bisa kita dalam tim, kita bisa saling menolong, bisa saling menguatkan. Nah, hasilnya juga bisa mempunyai hasil dengan kualitas yang terbaik. Jadi kalau kita bekerja ya, ini kenapa bayangannya kalau kita kerja dalam tim, kita bisa menjadi good team player ya, kita bisa saling bantu. Misalnya seperti ada acara ini ya, ada acara, ada penyelenggaranya, oh teman-teman bisa hadir, bisa kali motivasi, sudah aku nggak bisa ngomong, sudah materinya apa nggak ngerti, terus saling support, oh bisa kamu bisa.
itu kita ada semangat ya untuk oh ya aku akan berusaha. Nah itu namanya good team player, saling bantu, misalnya cari peserta juga saling bantu, jadi kita sama-sama kerja supaya acara ini bisa berhasil karena ini adalah tim kita gitu. Jadi nggak ngerti terus serah kamu mau apa, sukses gak sukses ya karep-karepmu, nggak gitu ya. Kita sama-sama, kita ada satu tim, kita misalnya Anda pun mengundang terus Anda bisa closing, itu karena apa? Karena ada good team player, sudah dipresentasikan, ada yang terima tamu, ya itu semua karena kita kerjasama.